everyone, balik lagi sama aku Sinta di sini. Kayaknya udah lama banget ya kita tuh nggak ngobrolin masalah tentang sekolah, tentang kampus, tentang kehidupan aku di sini. Apaan sih kehidupan? Enggak, aku bakalan sharing sama kalian karena banyak dari kalian yang bertanya sama aku tentang khususnya anak master ya, mau lanjut master di Thailand. Sebenarnya dengan beasiswa 10.000 atau 8.000 tuh cukup nggak sih Kak untuk kehidupan kita selama 1 bulan? Nah, di sini aku bakalan sharing sama kalian dan ngasih informasi ke kalian berdasarkan pengalamanku sendiri cara memanage keuangan dengan uang 8.000 atau 10.000 bisa survive di Thailand, kayak gitu. Pasti kita tuh harus memanage uang kita itu secara baik gitu. Apalagi dengan uang 8.000 sampai 10.000 baht per bulan gitu. Banyak dari kita itu yang mungkin latar belakang ekonominya tuh tidak mencukupi gitu ya, bisa jadi ya cukup, tapi kalau untuk kehidupan di Thailand orang tua kalian harus ngasih uang lagi itu kasihan kan gitu. Jadi kita harus memanage keuangan kita tuh dengan baik gitu. Nah, sebelum masuk ke tips dan triknya gimana cara memanage keuangan dengan baik selama kita tinggal di Thailand ini, aku mau ngasih informasi ke kalian. Bagi kalian yang mau kuliah di KMUTT itu biasanya beasiswa itu cair 2 bulan atau 3 bulan setelah kalian itu nyampe di sini. Jadi sebelumnya kita bertahan, sebelum beasiswa cair itu kita harus pakai uang sendiri. Jadi kalian harus bawa sangu lah istilahnya dari rumah itu. Pengalamanku pribadi itu aku membawa uang dari rumah itu sekitar 5 juta dan itu udah ditukar dalam bentuk baht. Karena kalau kalian tukar di sini bisa jadi juga lebih mahal atau ada beberapa orang yang mungkin tidak butuh gitu. Jadi untuk berjaga-jaga kalian lebih baik nuker uangnya itu di rumah. Jadi bawa uangnya di sini tuh dalam bentuk udah baht kayak gitu. Oke, tips yang pertama itu adalah memilih dormitory atau kos-kosan yang murah. Kenapa sih harus memilih kos-kosan yang murah? Karena sebagian waktu kita itu akan kita habiskan di kampus. Nge-lab lah, ada aktivitas, ada ngerjakan tugas lah dan sebagainya. Jadi ibaratnya kos-kosan itu cuma buat tidur gitu. Nggak perlu yang mahal-mahal atau mewah-mewah banget gitu. Pokoknya nyaman dan sesuai dengan isi kantong kalian gitu. Jangan yang dapatnya 8.000 terus milih dormitory yang harganya 5.000-an ke atas, itu kan kayak gak nge-cover ya gitu. Jadi kalian mungkin bisa jadi masih minta orang tua gitu. Kalau tips dari aku sendiri, aku milih dormitory yang murah. Di sini tuh ada berbagai macam harga dan fasilitas yang disediakan dari berbagai kos-kosan gitu di sekitaran kampus Bangmot gitu. Harga kos-kosanku itu 1.600 itu belum include sama air dan listrik. Jadi total kalau misalkan per bulan itu aku bayar itu sekitar 2.000 baht atau 2 juta. Oke, kita kalkulasikan ya. Kita udah dormnya itu 2.000 baht gitu. Penampakannya dari dormnya itu kosongan. Jadi kita tuh nggak disediakan lemari, nggak disediakan kasur, meja atau apapun itu. Jadi bener-bener kosong, cuman ada ruangan, terus ada kamar mandi dalam. Udah gitu aja sama balkon. Terus kita bakalan beli kayak kasur sendiri, beli lemari sendiri. Di sini ada kok lemari portable dan kalian tuh bisa beli di Lazada. Kayak gitu. Terus ada juga yang di satu tempat sama aku juga nih ya, ada berbagai macam kamar nih. Ada yang 1.600 tuh kayak aku yang kosongan. Terus ada juga yang harganya 2.100, itu ada bednya, ada lemarinya tapi nggak ada AC. Jadi cuman kipas sama kayak aku. Cuman bedanya ada kasur sama lemari kayak gitu. Terus ada juga tipe yang harganya 2.500. Di situ ada kasur, ada lemari, terus ada pakai AC juga kayak gitu. Mungkin kira-kira kalau temenku bayar itu sekitar 3.000 bahtan atau 1.500.000. Bedanya 500.000 sama kamarku kayak per bulan gitu. Terus ada juga temenku yang tinggal di dorm yang harganya itu sekitar 4.000 baht per bulan. Kan itu mungkin kalau untuk sharing masih oke ya, tapi kalau untuk sendiri dengan beasiswa yang segitu aku rasa nggak worth it sih, nggak direkomendasikan untuk tinggal sendiri. Mungkin kalau ada partnernya yang mau diajak satu kamar itu lebih baik karena fasilitasnya sendiri juga mungkin lebih bagus. Aku juga belum pernah sih main ke kosan temanku yang harganya 4.000 baht, tapi kalau ke temanku yang harganya 3.500 itu kamarnya lebih kecil.
terus ada bednya, terus ada AC-nya juga kayak gitu. Dan rata-rata kos-kosan di sekitaran kampus itu harganya segituan, tinggal kalian aja memilih yang mana kayak gitu, dan disesuaikan dengan budget kalian. Terus yang kedua itu makanan. Jadi kalau aku sendiri, karena harga makanan di sini tuh kalau bisa dibilang ya, biaya hidup di Thailand itu mungkin mirip-mirip kayak kalian itu kalau hidup di Surabaya. Gak ada harga makanan di bawah 10.000, itu gak ada. Yang nasi sama lauk yang harganya di bawah 10.000 itu gak ada. Paling minimal itu sekitar 15.000 itu nasi sama lauk satu jenis. Itu kalau kalian mau beli makanan rumahan sekitaran segitu. Di kantin kampus pun juga harganya segitu. Nasi sama lauk satu harganya 30 baht. 30 baht dikonversikan ke dalam rupiah itu sekitar 15.000. Kalau 2 lauk, tergantung lauknya itu misalkan telur atau sama nasi atau sama sayur. Jadi telur, nasi, sayur itu 35 baht. Terus kalau misalkan ayam sama telur berarti 40 baht kayak gitu. Tergantung dari jenis lauk yang kalian pilih. Itu 1 kali makan sekitar segitu. Nah kalau kalian 2 kali makan atau 3 kali makan, aduh kalkulasinya udah 100 baht lebih nih, gimana nih gitu. Untuk mengakali hal itu biasanya aku masak sendiri meskipun aku nggak punya kulkas. Jadi masak masakan yang kira-kira itu bisa awet sampai seharian gitu, karena kita bisa nyimpen di kulkas di lab kita. Jadi di lab itu ada pantry gitu, dan itu milik bersama, ada kulkas. Pokoknya kita masukin box di situ. Jadi kalau mau makan, tapi kalau kalian beli setiap hari, kayak nggak mau masak deh, aku males atau sibuk atau apa gitu. Kalau misalkan beli itu budgetnya mungkin ya dibatasin aja 100 baht. Kalau 100 baht kali 30 hari udah 3.000 baht. Nah, dormnya tadi tuh kalau kalian pilih yang biasa kayak aku, 3.000 baht untuk makan dan 2.000 baht untuk dorm, itu udah 5.000 baht. Nah, 5.000 baht sisanya 3.000 baht kalau dapatnya 8.000 sama kayak aku ya. Sisanya 3.000 baht. Nah, kita masih ada kebutuhan lain nih, kebutuhan kayak ngeprint, terus kebutuhan beli sabun mandi, sabun cuci, sampo dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita sebagai anak kosan tuh selalu nunggu diskon nih. Kalau di namanya Watson atau ada di Boots. Kalau di Watson atau di Boots itu lagi ada diskon, kita langsung beli kayak sabun sekalian berapa, terus deterjen sekalian berapa. Jadi itu lebih hemat kayak gitu. Terus kalau untuk jalan-jalan, biasanya aku tuh nggak yang setiap minggu jalan-jalan, ya nggak kayak gitu. Cari destinasi yang murah. Ya pokoknya bisa untuk merefreshkan otak lah. Misalnya nih kita pergi kayak ke Asiatik. Asiatik itu merupakan salah satu ikon Thailand, tempat wisata di Thailand yang banyak dikunjungi oleh turis karena dia itu murah, karena masuknya gratis. Terus pemandangannya juga cukup oke. Di situ tuh kayak di pinggiran Sungai Chao Phraya. Terus yang tempat yang lain biasanya yang banyak diendonin atau dikunjungin sama mahasiswa-mahasiswa sini tuh biasanya ke mall, ke kota daerah Platinum, terus ke daerah MBK, daerah Central World, terus daerah Siam Square atau di Icon Siam yang deket sama Asiatik juga. Di situ ada satu mall yang di pinggir. Itu gitu sih. Kalau godaan untuk beli baju, beli apa gitu, kalau aku sih nunggu diskonan ya. Aku bukan tipikal orang yang hobi untuk membeli hal-hal yang menurut aku nggak penting kayak gitu. Ngapain sih punya banyak-banyak baju itu untuk apa gitu, mubazir gitu, toh juga dipakainya ke lab, ketutup sama jas lab, terus buat apa kayak gitu. Kalau aku membeli sesuatu itu yang penting-penting aja kayak gitu, jadi nggak mubazir. Daripada untuk membeli pakaian, beli hal-hal apa, aksesoris apa kayak gitu, aku lebih baik beli makanan. Dibilang ya kalau untuk kebutuhan yang lainnya nih, kebutuhan kayak cuci sabun cuci, sampo dan sebagainya tadi tuh hitunglah kayak 500 baht gitu. Jadi total keseluruhan dalam 1 bulan itu 2.000 ditambah 3.000 baht ditambah 500 baht, jadi totalnya 5.500, dan kita bisa masih saving money sebanyak 2.500 baht. Dan 2.500 baht itu sekitar 1.250.000. Kayaknya kalau aku bisa nyimpen uang sebanyak itu per bulan. Kadang-kadang juga aku tuh ngasih
beberapa uang jajan untuk adikku. Nah, dengan uang 8.000 aja tuh kalian masih bisa simpen uang, masih bisa kirim beberapa untuk orang rumah gitu. Ini untuk anak master ya, apalagi yang untuk anak doctoral degree yang dia tuh beasiswanya 18.000, terus 25.000 baht. Itu banyak banget sih, kalian bisa saving money. Kalau bisa menggambarkan kehidupan di sini tuh kayak gimana, aku rasa mirip-mirip kayak di Surabaya, nggak beda jauh. Cenderung masih murah, masih bisa terjangkau oleh orang-orang Indonesia yang mau kuliah di sini dibandingkan dengan negara-negara yang lain, misalnya kayak di Jepang. Di Jepang tuh udah biaya hidupnya tinggi karena negara maju kan. Kalau di developing country biasanya itu ya nggak beda-beda jauh gitu. Jadi buat kalian itu nggak usah takut untuk datang ke sini, asal kalian itu bisa memanage keuangan kalian, terus lifestyle-nya tuh yang nggak hedon, yang biasa aja, yang nerima. Dan karena kan tujuannya ke sini untuk sekolah, bukan untuk berfoya-foya atau untuk jalan-jalan aja, bukan yang kayak gitu. Jadi gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin, gunakanlah uang kalian itu sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat aja. Makasih banget yang udah nonton video ini sampai akhir. Hope you guys enjoy, dan semoga video kali ini tuh bisa bermanfaat buat kalian dan memberikan sedikit gambaran gimana sih cara memanage keuangan dan kehidupan di Thailand, khususnya yang mau kuliah di KMUTT. Kayak gitu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Terus kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas dari video aku kali ini, kalian bisa langsung komen di bawah, di comment section di bawah. Dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media kalian. And see you on my next video. Bye-bye.